Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Sebelum terciptanya Willy Sublim ke dunia, terdapat babang-babang bernama Tara yang menantikan iPhone hasil giveaway karena ia udah mengfollow babang Willy Sublim sedari ia belum dibuat memakai gaya helikopter. Makanya babang Sublim baru lahir ke dunia, followersnya auto terbang tinggi seperti helikopter, anjas. Namun karena iPhone yang tak kunjung datang itu membuat Tara menyuruh istrinya bernama Bunga Raplesia ini untuk meminta warisan ke emaknya. Akibat bentar lagi iPhone 17 Tulalit akan segera rilis. Dan tanpa berbacot dia lagi, Bunga langsung meminta warisan ke sang emak. Meski sang emak masih hidup, ya bentar lagi paling koit karena ceritanya ini emak punya penyakit langka melebihi kelangkaan Kinder Joy di warung Madura. Saya mau minta hak warisan saya sekarang. Enggak. Singkat padat, enggak. Nah malam harinya datanglah babang begundal berskin ayam maling ini ke rumah si emak. Alhasil saat si emak lagi bermimpi check-in dengan Nolan di sebuah kebun cabe, Tara pun berusaha mencari sertifikat rumah mertuanya untuk digade meskipun berujung ketahuan oleh mertuanya yang seketika bangun setelah dimimpinya melihat titik Nolan begitu kemasan saset. Siapa kamu? Siapa kamu? Ngapain kamu kesini? Dan dengan dorongan tanpa tenaga, si emak pun dinyatakan berpulang kembali ke kursi penonton dengan bayaran yang sekecil biji upil karena perannya sangat singkat. Lamaan iklan Shopee daripada peran mertua Tara anjing. Keesokan harinya setelah pemakaman sang mertua, bisa-bisanya anaknya tak curiga kalau Tara yang melakukannya, padahal kemarin Tara tiba-tiba ngespon di kamar mertuanya, yang padahal saat mulai syuting kagak pixel flicker melainkan sprint. Namun yang namanya film, anaknya pun pura-pura bego sehingga kesempatan itu dipakai oleh Bunga untuk mengambil warisannya. Kemarin datang minta warisan, tapi ditolak, terus sekarang emak malah wasted, bisa-bisanya kagak curiga. Di malam harinya akhirnya mereka pulang membawa uang satu koper yang sangat cukup pakai modal nyalek. Tapi kalau hobi kami miskin biasanya uang itu dipakai depo sampai rungkat lalu bundir. Karena kebiasaan Tara cuma bisa depo bukan promosi link akibat takut berakhir seperti kata Bijer yang sedang menjadi buronan John Wick di film John Wick 4 yang akan tayang ketika Wakanda bebas dari korupsi. Oh mana mungkin. Gimana kalau uang-uang ini kita pinjem-pinjemin, tapi kita bungain 50%. Bunga apaan 50% anjing? Namun seperti di awal yang gue bilang, karena Willy Sublim belum tercipta ke dunia untuk membantu yang kesusahan dengan ikhlas tanpa nyari followers, para warga pun pada meminjam uang ke Tara meskipun bunganya 50% akibat tak ada yang bisa memberikannya giveaway secara gratis. Nah setelah 1 bulan berlalu kita pun diberikan cerminan warga Wakanda ketika utangnya ditagih. Waktu minjem, mohon, sekarang giliran bayar susah. Itu dia, bahkan ada yang dikejar sampai bawa parang anjing, nasib jadi tukang kredit harus siapa kuantam. Dan dari hasil para warga yang tak bisa bayar, akhirnya mereka bisa mengumpulkan cuan sebanyak-banyaknya dalam waktu dekat yang bahkan 2 kali lipat modalnya jika dipakai nyalek. Jadi kalau gagal kepilih sekarang tahun depan bisa nyalek lagi. Mau hidup aman, nyalek solusinya meski akan sering distalker oleh KPK. Dari hasil uang itu, Bunga pun membeli perhiasan berupa berlian yang sangat langka melebihi kelangkaan manusia jujur di Wakanda. Cuaks! Sedangkan Tara membeli sebuah mobil spek Intel akibat merasa uangnya sudah terlalu unlimited seperti paket treat zaman bahula. Yang tak berselang lama datanglah tukang komen, aku udah follow tapi kok belum dapat iPhone ya. Yang datang ke rumah Tara untuk meminta sedekah tapi malah dibuat nyungsep oleh Bunga sehingga keluarlah kata-kata kutukan dari seorang woman sepuh ini. Harta yang kamu miliki itu hanya titipan Allah. Kasihan gak dititipin ya, aku malah minta-minta sama yang dititipin. Lalu sebuah petir pun membuat jantung Bunga ketar-ketir yang lalu mengusir Sima ini dari sana, menyelesaikan perannya sebagai seorang figuran. Kalau peran jadi gembel gini kira-kira bayarannya berapa ya? Gua bisa cuy. Di sana berflikerlah adik Bunga bernama Dina yang kerjanya cuma memberi ceramah karena ingat guys, rumus kebaikan di film Azab yang pakai skin jilbab adalah orang baik cuy. Tapi meski diberi ceramah, telinga Bunga yang tersumbat banyak kotoran itu tak bisa membuatnya sadar akan kelakuannya. Karena namanya manusia ketika meet and greet dengan banyak uang, maka di sanalah sifat settingan pabriknya baru kelihatan. Tapi Bunga mau kaya mau miskin emang begundal sih. Nah beberapa hari kemudian Dina pun membuka sebuah panti asuhan yang siapapun boleh join ke sana terkecuali anak beban keluarga tukang tendang pintu kalau permintaannya kagak diturutin seperti beberapa dari kalian pasti ada, anjas.
Dimana meski tabungannya udah menipis seperti dompet kita semua ketika tanggal tua, niat Dina membangun panti pun tak pudar seperti bedak para mbak-mbak di aplikasi Saya Berbicara. Bahkan untuk gaji Dina yang tak seberapa karena Dina kebetulan adalah guru ngaji honorer. Ya kalian tahulah profesi guru nggak dilirik sama Wakanda. Padahal profesinya sangat dibutuhkan cuy. Gaji itu pun ditabung untuk memuliakan anak-anak panti. Buset dah, ini baru cewek unlimited cuy. Komen yang mau nomor Dina. Keesokan harinya sang sutradara pun mengkasihani Dina yang susah nyari uang takut malah terjerumus judol. Maka dari itu ia pun menganugerahi seorang NPC yang baik hati dengan menggiveaway-kan donasi untuk anak-anak panti meskipun Dina tak pernah follow akun bapak ini. Sehingga Dina pun berjanji uang tersebut akan sampai pada anak-anak panti, tak dibagi-bagi untuk keluarganya apalagi dipakai bayar hutang lalu sisanya pakai beli HP boba seperti yang kalian tahu sendirilah. Udah di nerf malah kagak tahu diri anjing. Setelah memberi sumbangan, ternyata NPC yang dihadirkan oleh sutradara adalah manusia koruptor, jadi uangnya kagak halal. Hasil terjadilah gempa bumi yang melanda panti asuhan Dina, hingga membuat para warga bubar berlarian, bahkan ada yang nya pun belum dicebokin akibat ketar-ketir takut ketiban bangunan. Terkecuali kameramen yang tetap bersantui merekam suasana pergempaan ini, berharap rekamannya bisa viral dan FYP di aplikasi kesayangan Satbor. A few moments later. Pak, Bu, gimana? Baik-baik aja kan rumahnya? Pertanyaan macam apa ini? Itu tadi gempa bumi bu, bukan gempa lokalan di kasur. Nah karena bencana alam itu membuat tembok di rumah Tara menjadi retak dan retaknya begitu realistis. Anjas tembok retaknya guys. Sampai membuatnya bingung di mana nyari uang untuk renov akibat uangnya udah full dipakai depo. Buset kan? Udah gue bilang hobi orang miskin ya berjudai kecuali Bruno Mars. Di sisi lain, para donatur mulai menyumbangkan cuannya untuk Dina agar anak-anak panti tetap bisa makan meski makanannya adalah mie instan merek Lakban. Bahkan ada seorang yang memiliki followers setara Willy Sublim melakukan perekaman di panti milik Dina. Karena dengan ini ia akan menyebar kondisi panti itu agar para followersnya mau memberikan sedekahnya melalui link kitabisanggaksi.com. Nah, hari demi hari para donatur mulai berdatangan memberikan mie instan untuk anak panti dan jangan lupa merek Lakban, Mitros. Di mana kejadian ini dilihat oleh dua bundal ini yang mengetahui kalau Dina mendapatkan sumbangan uang dan juga makanan oleh para donatur, sehingga muncullah ide di otak mereka membuat sebuah panti asuhan untuk menyaingi panti milik Dina dengan berlomba siapa kisah anak paling mendark sistem kan dia yang menang. Namun mengingat ia udah tak memiliki uang, rencana itu pun diubah oleh Tara dengan pura-pura datang ke panti asuhan Dina dengan melamar sebagai relawan mencari sumbangan panti dan korban gempa. Karena mereka mengaku kalau udah tobat tak seperti dulu lagi. Hasil permintaannya sebagai relawan pun di-ACC oleh Dina sehingga rencana yang membGGST-kan di otak Tara pun bisa terjalan. Gua tahu ini mengarahnya kemana. Keesokan harinya sumbangan dari para donatur pun udah dinikmati oleh dua bunal ini namun berhasil dilihat oleh dua minion yang hendak COD beli akun FF di mana ia mendengar kalau sumbangan itu akan dijual lagi agar bisa datang dalam bentuk uang yang lalu uangnya masuk kantong. Jangan-jangan mereka punya niat jahat. Ya emang masa udah dengar segitunya pakai mikir segala? Merasa ada yang tak beres, dua minion ini membatalkan beli akun FF dan datang ke rumah Dina. Namun kesaksian dua minion ini tak dipercaya oleh Dina sebab ia percaya kalau Bunga dan Tara udah tobat menuju ke jalan Papa Jola. Alhamdulillah sekarang kakak dan ipar saya itu sudah taubat. Hasil mereka pun tak bisa berbuat apa-apa karena memang udah si Dina yang berkata kalau ialah yang menjadi jaminan jikalau kakak-kakaknya berbuat sebuah kebegundalan. Terlalu cepat percaya kagak baik juga cuy. Singkat cerita, ketika saat pembagian donasi untuk para korban gempa, mereka pun membawakan para korban sumbangan seadanya karena sisanya masuk ke dapur mereka. Tapi bukannya bersyukur, Tumben dikit banget sih pak. Yang gini-gini kagak cocok disumbangin anjing. Kayak yang onoh ujung-ujungnya playing victim. Di sana mereka merasa bantuannya kagak cukup. Apalagi biasanya kalau Dina yang memberikan sumbangan pasti ada nasi kotak lengkap dengan semangka di dalamnya. Dan berbeda dengan Tara dan Bunga yang hanya mendatangkan beberapa box mie instan itu pun expirednya paling lama besok malam. Namun ketika Bunga memberikan mereka sebuah amplop akhirnya bacotan mereka pun bisa ditambal. Ini juga sumbangan dari kita. Pasti orang-orang pada nyumbang uang ya. Giliran uang langsung kalem. Saat dibuka cangkem mereka lanjut memberikan bacotannya akibat isi amplopnya cuma 2.000-2.000-an doang. Yang jika dihitung keseluruhan jumlahnya tak akan cukup untuk membeli 100
yang jika dihitung keseluruhan jumlahnya tak akan cukup untuk membeli 100 porsi nasi Padang. Nah, ketika pindah lokasi, kini Bunga dan Tara memberikan sumbangan berupa pakaian untuk dipakai para korban gempa, di mana ketika di-unboxing oleh bapak ini, sekarang bajunya jelek-jelek semua, nggak ada yang bagus-bagus. mau pakai baju bagus beli di toko, Pak, bukan hasil dari sumbangan. Lagian mau kemana anjing pakai baju bagus ngevlog di rumah Atta? Selesai memberikan sumbangan, kini sumbangan yang digelapkan oleh mereka pun dijual di kota untuk menghilangkan bukti kalau selama ini mereka menggelapkan sumbangan. Bahkan dari hasil menjual hasil sumbangan, kini Bunga pun bisa shopping party lagi meskipun ada limitnya, seperti contoh kagak bisa beli tas Louis Vuitton karena Bunga Vuittonnya nggak bercanda. Karena uang yang didapat terlalu sedikit. Akibat panti mereka belum FYP di kalangan konten kreator pemberi sedekah, seperti contohnya mbak-mbak yang memberikan sumbangan 1,5 M malah dipakai bayar utang keluarga. Cuaks. Kala itu Bunga pun bingung di mana naruh sisa uang sumbangan agar tak ketahuan, tapi alih-alih menuju bank untuk melakukan deposit, ditanam dong. Buset dah, tahun berapa ini cuy? Belum terciptanya bank kah? Atau itu super koperasi belum rilis kah? Beberapa hari pun berlalu, Bunga yang pulang shopping, ia pun dilihat oleh pasukan pengangguran yang tiap hari cerita tentang permabaran FF-nya semalam. Namun cerita itu seketika di stop menjadi pergibahan tentang kelakuan Bunga yang makin hari makin full emas seperti Ratu Emas yang lagi viral di Wakanda. Cuci. Jangan-jangan mereka korupsi sumbangan dari warga. Tumben banget ada minion yang diberikan pemikiran cuy. Biasanya paling ngira habis buka kelas. Karena kecurigaannya, mereka langsung menemui Dina untuk menanyakan di mana Bunga dapat uang. Pak Jono bisa beli mobil baru, Mbak. Apalagi setelah mendengar kesaksian itu membuat mereka makin yakin kalau Bunga adalah seorang begundal, sehingga kini Dina langsung menemui dua begundal gandul ini untuk menanyakan tentang sumbangannya. Namun bukannya dapat jawaban, melainkan dapat makian dari cangkem Bunga yang mengira kalau Dina telah menuduhnya udah melakukan penggelapan dana seperti para koruptor ketika menerima anggaran dana. Sampai pada akhirnya mereka pura-pura menjadi si paling sakit hati agar Dina bisa percaya kalau kakaknya memang sudah berada di jalan kebenaran. Dan semua berita tentang kekayaannya yang udah diusut oleh Dirjen Pajak adalah berita hoaks. Nah, di malam itu juga kini Dina kedatangan donatur yang di luar nalar. Sekalian, saya juga mau menyumbangkan mobil saya. Lah, terus dia pulang naik apa? Dikira hidup di GTA tinggal password mobil bagus apa ya? Kejadian ini pun dilihat oleh dua begundal ini yang justru menjadikan kesempatan tersebut untuk mengkambing peragoskan Dina kalau selama ini ialah yang korupsi dengan buktinya bisa membeli mobil spek Intel Pentium ke para warga, sehingga nama baik mereka bisa kembali bersih jauh dari kata kotor. Lagian ini bapak datang malam-malam tiba-tiba nyumbangin mobil. Keesokan harinya para warga akhirnya berhasil dibuat yakin dengan memberikan bukti-bukti transaksi dari para donatur, sampai mereka pun kini percaya kalau Dina lah yang begundal dengan memperlihatkan bukti berupa mobil baru. Alhasil kini mereka langsung melapor ke skuadnya yang baru aja mereka bentuk kemarin malam untuk melakukan open war. Di sisi lain, saat Dina mencari sumbangan, para donatur pun menolak memberikan uangnya. Bahkan saat akan mengajar mengaji, tiba-tiba Dina dikeluarkan sebagai guru ngaji oleh para minion kampung ini. Takutnya anak-anak mereka diajarkan aliran sesat mengingat kelakuan Dina yang digosipi suka korupsi 11-12 dengan para tukang tidur ketika lagi rapat pariwisata. Kemudian malam harinya baru aja hasil sumbangannya akan dipakai nyicil pesawat tempur. Datanglah Dina ke sana tanpa mengucapkan salam karena kupingnya udah dulu menciduk percakapan mereka yang katanya tak akan selesai sampai kita kaya raya. Itu dia, gak usah cosplay Joker juga bang. Dan tak berselang lama datanglah para barudak idaman mertua kalian ke sana untuk menangkap Dina atas tuduhan pengkorupsian meski tanpa ada bukti. Giliran yang korupsi udah ada bukti. Ya kalian tahulah. Nah di hari itu juga Dina pun udah staycation di penjara. Entah gimana caranya masuk penjara padahal kagak ada bukti. Emang lawak sekali hukum di sinetron. Untung di dunia nyata kagak selawak ini cuy. Sedangkan Bunga dan Tara kini bisa menikmati uang hasil pengdonasian para donatur. Bahkan sekarang ia mulai bisa membuka usaha rentenir lagi dengan meminjamkan uangnya ke para warga yang lagi menantikan kelahiran Willy Sublim ke dunia. Meskipun seperti biasa bunganya 50%. Beginilah ketika koperasi dan bank belum tercipta di era bebatuan. Beberapa hari pun berlalu saat mereka sedang makan layaknya menu-menu di sinetron. Sebuah angin yang real banget pun masuk melalui jendela.
listrik. Dimana bukannya lari ketar-ketir, mereka malah bagong AFK di dalam sana yang lalu angin itu pun masuk ke dalam perut mereka masing-masing sampai menyebabkan kembung yang tidak manu akal terlebih lagi untuk Tara. Malah cosplay bunting anjing. Tapi saat dibawa ke rumah sakit, kata dokter perut mereka tak mengalami masuk angin apalagi penyakit yang lainnya semuanya nihil. Alhasil kini mereka pun memutuskan pergi ke dukun namun baru aja mengaktifkan turbo pada mobil Avanza-nya. Lu ngapain bang? Bercocok tanam sama beton? Karena kejadian di luar nalar ini membuat rudal Tara mengalami patah tulang, begitu juga dengan kakinya yang lebih ekstrim lagi yaitu harus di-delete dari kehidupan. Sedangkan istrinya harus kehilangan matanya tapi bukan karena disiram air keras melainkan kepentok dashboard mobil. Kepentok dashboard mobil bisa buta cuy. Udah kagak manu akal lagi penyakit di film azab. Nah, akibat udah tak memiliki tenaga menjadi rentenir, kini Tara memperkerjakan seorang preman untuk mengambil hak-hak milik warga yang tak mampu bayar hutang. Sementara di penjara, Mbak Soleha, Anda telah bebas. Tiba-tiba Dina pun bebas dari penjara atas perlakuan sopannya. Bukan. Atas kedatangan saksi kalau mobil milik Dina hasil giveaway bukan beli pakai dana sendiri. Buset dah, ini bapak dari mana dah? Udah berbulan-bulan baru nongol. Beberapa hari kemudian sebuah gempa pun terjadi lagi di kampung sana yang pada waktu itu Tara pun hanya bisa berngesot ria untuk menyelamatkan diri. Sedangkan istrinya cosplay jadi si buta dari gua hantu. Dimana sebelum melarikan diri, lebih tepatnya mengesotkan diri, mereka pun mencari uang yang mereka pernah kubur. Makanya bang, beli brankas gitu aja susah cuy. Dan setelah berhasil menggali uangnya, kita pun diberikan sebuah kejutan oleh sang kameramen. Ayo cepet, kita lari dari sini. Mas, ayo mas. Kakinya kesorot kamera dong. Ini kisahnya sama kayak pelukis buntung pura-pura buntung. Kala itu ketika Anda pergi dari lokasi, tiba-tiba sebuah triplek menggeprek mereka yang tentunya membuat mereka auto wasted. Kapan lagi kan ketiban triplek langsung wasted? Beberapa hari pun berlalu setelah selesainya gempa yang mengajab-ajabkan kampung sana. Para warga pun berusaha mengevakuasi rumah yang baunya begitu mantap jiwa. Hingga akhirnya ditemukanlah Tara dan Bunga udah membusuk di rumah itu dengan gaya sedang ingin melakukan pelukan untuk terakhir kalinya. Gak apa-apa, itu di neraka ketemu lagi kok. Jadi bisa pelukan aja lagi, santuy. Nah, singkat cerita, saat akan memandikan dua begundal gandul ini, tiba-tiba gempa sepersekian detik pun muncul hanya untuk menghancurkan sumur di lokasi supaya jenazah mereka kagak bisa dimandiin. Lagian gempa apaan kayak orang anyang-anyangan cuy. Dan karena nggak ada air, kini mereka langsung saja dibawa ke pemakaman agar film cepat selesai. Bahkan karena mobil pick-upnya penuh, terpaksa kameramen harus terbang menyorot mereka dari atas yang tiba-tiba muncullah angin topan. Hingga membuat jenazah dua begundal ini pun harus nyungsep. Jenazahnya masuk ke dalam adukan semen. Nggak apa-apa, cor aja langsung bang, anggap tumbal proyek. Setelah dibersihkan dan diangkat, mereka bukan lanjut memakai pick-up melainkan memilih jalan kaki, entah pick-upnya udah selesai ngerental atau gimana. Tapi yang pasti, lihat sendiri dah. Gua nggak nyangka adegannya dibikin sebarbar ini. Terjadilah keretakan di kerak bumi dan itu pun di luar prediksi BMKG karena setelah bencana barulah BMKG mengabarkan. Dimana karena editan yang mantap jiwa itu membuat keranda Tara dan Bunga masuk ke dalam inti bumi sehingga mereka tak perlu capek-capek menguburkan mereka karena sudah alam yang bertindak untuk mengubur mereka.